Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Yang terhormat Bapak Irwansyah selaku mata kuliah penyuntingan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang korespondensi surat menyurat bagian A sampai C. Yang beranggota saya sendiri Novanina Prapangesti, Estefa Livia Farah, Faradila Sumantri. Langsung saja ke pengertian korespondensi, yaitu adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat, sedangkan dalam arti luas komunikasi merupakan proses penyampaian pendapat, pesan atau lambang yang mengandung pengertian antar perseorangan atau golongan. Jadi, akan dapat ditarik kesimpulan bahwa korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan wajib waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari. Apabila seorang pimpinan harus menyusun sendiri korespondensinya sampai dengan hal yang sekecil-kecilnya, tentu akan menyita waktu pimpinan tersebut yang sebaiknya dapat dipergunakan untuk tugas lain yang penting. Diharapkan pimpinan cukup mendiktekan pojok isi surat saja, sedangkan penyusunan selanjutnya sampai kepada pengertian dapat diserahkan kepada staf atau pegawai lainnya, termasuk pula kepada sifat tebusan alamat dan lampiran yang perlu disampaikan. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting, artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Untuk membantu kelancaran komunikasi tertulis, maka prinsip yang harus diterapkan adalah 7C, yaitu 1. Completeness, lengkap. 2. Courtesy, sopan. 3. Conciseness, ringkas. 4. Correctness, benar. 5. Consideration, pertimbangan. 6. Concreteness, konkret. 7. Clarity, jelas. Kriteria surat yang baik. Surat yang baik adalah objektif dan bukan subjektif. Sistematis, susunan isi surat singkat, tidak bertele-tele, jelas kepada siapa, dari mana, tentang apa, lengkap isinya, sopan, fisik yang menarik, kualitas tentang bentuk surat, ketikan, dan sebagainya. Untuk menghasilkan surat yang memenuhi syarat seperti yang telah diutarakan, maka penulisnya pun perlu memenuhi syarat, yaitu menguasai permasalahannya, menguasai bahasa tertulis, memiliki pengetahuan tentang surat menyurat. Adapun kriteria dan ciri umum surat yang baik adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa Indonesia baku. 3. Menerapkan kaidah kebahasaan yang berlaku atau yang disebut PUEBI. 4. Ungkapan tetap. 5. Tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim digunakan dalam surat menyurat. 6. Menggunakan gaya bahasa yang lugas. 7. Menggunakan bahasa yang jelas. 8. Menggunakan bahasa yang sopan. 9. Bahasa yang umum. 10. Menyajikan fakta yang benar dan lengkap. Bagian-bagian surat. Surat terbentuk dari beberapa bagian. Penempatan bagian surat pada posisi tertentu membentuk model, style surat yang berbeda-beda. Bagian-bagian surat resmi secara umum adalah sebagai berikut. 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal pengiriman surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau perihal. 6. Alamat tujuan. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Nama organisasi yang mengeluarkan surat. 11. Jabatan penertangan. 12. Tanda tangan dan nama penanggung jawab. 13. Tembusan. 14. Inisial pengosep dan pengetik. 1. Kepala surat atau kop surat. Kop surat biasanya digunakan dalam penulisan surat resmi. Biasanya kop surat disusun dengan tata letak yang menarik karena merupakan identitas organisasi atau instansi atau lembaga dan perusahaan. Hal yang harus dicantumkan dalam kop surat antara lain adalah nama organisasi atau lembaga atau instansi atau perusahaan, alamat kantor, pusat dan cabang, nomor telepon,
nomor facsimile, kode pos, alamat surel atau email, lambang atau logo organisasi. 2. Nomor surat. Nomor surat digunakan untuk memudahkan pengaturan surat dalam hal penyimpanan dan penemuannya kembali. Untuk mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan dalam periode tertentu, dan untuk menunjukkan sumber surat dalam kegiatan surat menyurat, terutama dalam surat balasan. Cara penomoran surat biasanya bervariasi sesuai dengan kode yang diatur secara intern oleh masing-masing organisasi. Tidak heran jika cara penomoran surat pada beberapa organisasi berbeda dengan organisasi lainnya. Rangkaian nomor surat umumnya terdiri atas nomor urut surat, kode intern, bulan dikeluarkannya surat, dan tahun pembuatan surat. Yang menunjukkan bulan ditulis dengan bilangan Romawi atau angka Arab. Angka untuk penulisan tahun sebaiknya ditulis secara lengkap. Kode intern ditulis bervariasi dalam setiap organisasi. 3. Tanggal pengiriman surat. Cara penulisan tanggal dalam surat pribadi dibedakan dengan penulisan tanggal dalam surat resmi. Tanggal dalam surat pribadi sebaiknya diawali oleh alamat pengirim surat. Akan tetapi, penulisan tanggal pada surat resmi yang memakai kop surat tidak wajib diawali oleh nama kota karena nama kota telah ditulis dalam kop surat tersebut. Jika dalam kop surat terdapat beberapa alamat, seperti alamat kantor pusat dan alamat kantor cabang, nama kota perlu ditulis untuk mengetahui dari kota mana surat tersebut. 4. Lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang melengkapi sebuah surat. Kelengkapan itu umumnya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat pengantarnya. Lampiran harus disebutkan dalam isi surat. Ada 2 cara untuk menyampaikannya lampiran di dalam isi surat. Pertama, menyebutkan satu persatu setiap dokumen lampiran jika jumlah lampirannya sedikit. 2. Menyebutkannya secara umum jika jumlah lampirannya banyak. Contoh lampiran dalam jumlah sedikit. Untuk melengkapi lamaran ini, bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan daftar riwayat hidup. Contoh lampiran dalam jumlah banyak. Untuk melengkapi lamaran ini, bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah dan dokumen-dokumen penting lainnya. Selain disebutkan dalam isi surat, lampiran juga harus dinyatakan dalam notasi lampiran. Ada 2 macam cara penulisan notasi lampiran berdasarkan bentuk suratnya. Dalam surat bentuk resmi, lampiran ditempatkan di bagian kiri atas. Di bawah nomor surat yang dituliskan hanya jumlahnya. 5. Hal atau perihal. Perihal atau hal berfungsi untuk memberi petunjuk kepada pembaca surat tentang maksud yang hendak disampaikan dalam sebuah surat. Perihal atau hal memiliki fungsi yang sama dengan judul surat pada surat berjudul seperti surat putusan, surat perjanjian, dan surat perintah. 6. Alamat tujuan. Penulisan alamat tujuan surat memperhatikan dari segi kepraktisan dan kejelasan karena alamat tujuan merupakan petunjuk langsung bagi penerima. Dalam praktik pemakaiannya, penulisan alamat tujuan banyak mengandung kelemahan. Kelemahan itu umumnya kurang disadari oleh penulisnya. 7. Salam pembuka. Salam pembuka digunakan hanya untuk surat berperihal, baik dalam bentuk lurus, bertakuk, maupun bentuk resmi. Yang artinya, salam pembuka tidak digunakan untuk surat berjudul secara teori pemakaian dalam pembuka. Sifatnya tidak wajib. Surat berita tanpa salam pembuka tidak salah. Oleh karena itu, pemakaian salam pembuka dalam segala jenis surat sifatnya tidak diwajibkan dan tidak dilarang. Di bawah ini beberapa contoh salam pembuka yang dipakai dalam surat resmi. A. Dengan hormat. B. Bapak atau Ibu.
C. Ibu atau bapak yang terhormat, saudara yang saya atau kami hormati. E. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8. Isi surat. Secara komposisi, isi surat yang ideal adalah yang terdiri atas 3 macam alinea, yaitu alinea pembukaan, alinea transisi, dan alinea penutup. Ketiga alinea tersebut menjalankan fungsinya di dalam sebuah karangan, termasuk di dalam surat. Alinea pembukaan dalam sebuah surat berfungsi sebagai pengantar untuk segera memberitahukan masalah pokok surat. Di bawah ini beberapa bentuk pembukaan untuk mengawali alinea pembukaan surat. 1. Kami memberitahukan bahwa. 2. Dengan ini kami memberitahukan bahwa. 3. Dengan sangat menyesal kami beritahukan bahwa. 4. Pada kesempatan ini kami bermaksud menanyakan. 5. Dengan ini kami menanyakan. 6. Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk. 7. Melalui surat ini berkenankanlah kami melaporkan. 8. Setelah melihat iklan, perusahaan atau instansi atau lembaga yang tercantum dalam. 9. Sesuai dengan pembicaraan kita minggu yang lalu. 10. Sebagai realisasi perundingan kita. 11. Bersama ini saya atau kami kirimkan daftar. 12. Bersama ini saya atau kami lampirkan. Beberapa cara untuk membangun alinea transisi. 1. Cara repetisi dalam alinea ini merupakan pengulangan secara unsur alinea sebelumnya untuk memulai alinea yang baru atau alinea transisi. 2. Bantuan frasa transisi. Frasa transisi yang sering digunakan dalam surat yaitu frasa penghubung yang berfungsi untuk mempererat hubungan antara alinea. Dengan bantuan frasa ini, hubungan antar alinea terasa lebih padu. Di bawah ini beberapa contoh frasa transisi yang sering digunakan untuk membangun alinea transisi. A. Oleh sebab itu. B. Sehubungan dengan itu. C. Sehubungan dengan hal tersebut. D. Akan tetapi. E. Walaupun demikian. F. Dalam pada itu. G. Di samping itu. H. Selain itu. I. Berkenan dengan hal tersebut atau itu. J. Berkenaan dengan hal di atas. 3. Bantuan kata penghubung. Sama halnya dengan frasa transisi. Kata penghubung sebenarnya memiliki fungsi yang sama akan tetapi bentuk kata penghubung hanya sekedar kata, bukan frasa atau gabungan kata. Melainkan hanya sebuah kata. Kata-kata berhubung yang sering digunakan dalam surat adalah tetapi, meskipun, namun, sebaliknya, kemudian, selanjutnya, dan jadi. Alinea penutup berfungsi untuk menandakan bahwa uraian masalah pokok dalam surat sudah selesai. Alinea ini berisi tentang kesimpulan, mengemukakan harapan dan imbuan, dan ucapan terima kasih jika perlu. 9. Salam penutup. Seperti halnya salam pembuka, penggunaan salam penutup di dalam surat sifatnya tidak diwajibkan dan tidak dilarang. Gunanya untuk menunjukkan rasa hormat atau sikap akrab pengirim terhadap penerima surat. Bentuk salam penutup bermacam-macam. Berikut merupakan contoh salam penutup yang dapat dipakai dalam penulisan surat resmi. A. Hormat kami. B. Salam kami. C. Teriring salam. D. Disertai salam. E. Salam takzim. F. Wassalam. G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10. Nama organisasi yang mengeluarkan surat. Nama organisasi tidak perlu dicantumkan dalam surat karena terdapat di dalam kepala surat. Akan tetapi, jika sebuah surat dikeluarkan oleh unit organisasi, sedangkan pada kepala surat tertera nama induk organisasi dalam perusahaan atau lembaga atau organisasi atau instansi, nama unit satu organisasi tersebut perlu dicantumkan. Penulisan unit organisasi ini perlu dicantumkan sebagai penanda bahwa surat yang dimaksud hanya mewakili unit tertentu, bukan mewakili organisasi secara keseluruhan. 11. Jabatan penanda tangan. Di dalam surat niaga dan sejenisnya, nama jabatan penanda tangan ditempatkan di bawah tanda tangan setelah nama penanda tangan tersebut. Akan tetapi di dalam surat pemerintah justru nama jabatan dicantum terlebih dahulu sebelum tanda tangan dan nama penanda tangannya. Perbedaan itu terjadi karena dalam surat niaga, di dalam nama penanda tangan jarang dicantumkan nomor pokok atau nomor induk, sedangkan di dalam surat dinas pemerintahan di keanggotaannya bahwa nama penanda tangan selalu dicantumkan nomor induk pegawai atau disebut NIP. 12. Tanda tangan dan nama penanggung jawab. Dalam korespondensi Indonesia, yang boleh penanda tangan surat adalah orang yang namanya tertera di dalam surat itu. Yang bertentangan di dalam sebuah surat adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu hal yang dimaksud dalam surat tersebut. Dalam surat menyurat tidak boleh terjadi kasus bahwa orang yang bertanda tangan dalam surat bukan orang namanya tercantum dalam surat tersebut. Wewenang atau pelimpahan kekuasaan untuk mendatangkan dapat dilakukan demi kelancaran birokrasi, pemerintahan, atau yang lainnya. Hal ini sering terjadi karena penjabat utama yang harus bertanda tangan sedang berhalangan. Pendelegasian tersebut menurut cara korespondensi Indonesia terdiri dari pendelegasian wewenang atas nama atau disebut AN dan pendelegasian wewenang untuk beliau atau disebut UB. 13. Tembusan. Tembusan hanya dicantumkan apabila surat tersebut ingin diketahui oleh unit lain dalam organisasi yang dituju. Maksudnya, salinan surat tersebut ingin pula dikirim kepada pihak ketiga yang ada sangkut pautnya dengan surat itu sendiri. Notasi tersebut dapat juga ditulis tindasan atau karbon copy atau disebut CC. Teknik penulisan tersebut ada dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Tembusan dengan satu objek. Tembusan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Aroyan. B. Tembusan dengan beberapa objek tembusan. 1. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Aroyan. 2. Direktur Lembaga Pendidikan Aroyan. Ketiga, Kepala Sekolah SM Islam Aroyan. 14. Inisial pengesep dan pengetik. Inisial dalam hal ini adalah singkatan nama pengesep dan pengetik surat. Gunanya untuk mengetahui siapa konseptor dan pengetik surat dalam surat Indonesia. Notasi ini ditempatkan di posisi paling akhir setelah inisial ini. Tidak boleh ada lagi notasi tambahan di bawahnya. Beberapa instansi ada yang menambah beberapa notasi. Pertama, notasi sifat. Misalnya sifat biasa, segera, atau rahasia. Notasi ini banyak digunakan dalam surat bentuk resmi Indonesia. Notasi sifat secara umum diletakkan satu kelompok dengan notasi nomor, lampiran, dan perihal. Kedua, pada bagian akhir surat sebelum inisial pengesep dapat dicantumkan tambahan untuk menambah sesuatu yang mungkin terlupa. Notasi itu berupa notasi catatan, NB atau not band, atau PS postscriptum. Ketiga, khusus untuk surat undangan pada bagian akhir. Lazim ditulis RSVP, Respondes Seal Voice Plate. Misalnya, RSVP 085717558618
Artinya melalui nomor telepon itu, orang yang diundang dapat memberi respon bahwa ia akan hadir atau tidak. D. Ringkasan materi. Kata respondensi memiliki arti terdiri menurut Bahasa Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah perihal suatu menyurat yang memiliki hubungan. Hubungan atau kesamaan yang ada pada korespondensi ini dalam membentuk tertulis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam bentuk kerjasama yang dilakukannya. Kegiatan yang dilakukan pada pembuatan korespondensi dapat dilakukan oleh perseorangan atau oleh perusahaan. Korespondensi yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan surat menyurat. Jenis-jenis surat korespondensi sama dengan jenis dari persuratan yang ada pada perusahaan. Korespondensi memiliki dua jenis, yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal. 1. Korespondensi eksternal. Korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat dan berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan. 2. Korespondensi internal. Sedangkan korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dan perusahaan tersebut. C. Fungsi surat korespondensi. Surat korespondensi memiliki fungsi masing-masing dalam perbuatannya. Fungsi utamanya yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal atau pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Dengan adanya surat tersebut akan menjadikan hubungan kerjasama antara perusahaan satu dengan yang lainnya menjadi lebih jelas dan terarah. Hubungan kerjasama tersebut dapat secara resmi dilihat atau dijelaskan pada surat korespondensi yang ada pada perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki hubungan korespondensi disebut dengan koresponden. Tentunya hubungan ini dilakukan dua arah yang melibatkan satu sama lain dan saling berhubungan. Selain menunjukkan surat hubungan, keterkaitan juga menghubungkan sebuah korelasi di mana surat yang ada akan menunjukkan di mana adanya perbedaan antara surat masuk dan surat keluar yang ada pada suatu hubungan kerjasama. Unsur-unsur pembuatan surat korespondensi. 1. Pengiriman surat. Ini menjadi unsur penting karena surat harus mengetahui siapa pengiriman untuk memudahkan dalam mengidentifikasi asal surat tersebut. 2. Penerima surat. Unsur kedua ini juga menjadi unsur pokok karena tidak mungkin surat dibuat tanpa mengetahui untuk siapa surat tersebut dibuat. Ketiga, isi surat. Unsur ini juga menjadi unsur pokok karena pesan tidak dapat disampaikan bila tidak memiliki isi pesan di dalamnya. Penerima pesan juga tidak dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pengiriman pesan tersebut. 4. Saluran. Saluran yang dimaksud adalah media penyaluran atau penyampaian yang dijadikan sebagai proses pendistribusian dari surat tersebut. Korespondensi surat juga harus memiliki unsur-unsur pembuatan tersebut agar surat yang dibuat dapat tersampaikan dengan baik dan maksimal. Pada korespondensi juga memiliki jenis korespondensi bisnis, di mana jenis surat ini tidak dapat dipisahkan dari suatu bentuk kerjasama pada perusahaan. Korespondensi bisnis ini juga menyampaikan proses ekonomi yang terlibat di dalam suatu perusahaan tersebut. Baik, untuk kesimpulannya dari kelompok kami tentang korespondensi surat menyurat bagian A sampai C, yaitu kesimpulannya pada bagian ini merupakan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas di atas. Jadi surat juga masih penting untuk kita gunakan. Sebab dari semua arti, fungsi dan lain sebagainya jelas surat masih dapat kita gunakan di zaman sekarang, walaupun bisa dibilang di zaman sekarang itu sudah bukan lagi zaman surat menyurat. Kita bisa mempergunakan alat komunikasi atau handphone yang ada agar tidak terlalu memakan waktu banyak, walaupun surat sudah bukan lagi barang yang penting di zaman sekarang ini. Apa salahnya kita bisa memudayakan alat komunikasi yang ada pada zaman dahulu
agar tidak punah dan masa sekarang. Baik, sekian dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang masih kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.